Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Very long time no see. Sekarang sudah masuk di semester 2. Welcome back to our English class. Oke ya, Miss Leli harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk menerima pelajaran di semester genap ini walaupun masih dalam keadaan daring. Oke, now we are going to continue our lesson. Miss Leli today we'll discuss about analytical exposition. Oke, ada 4 poin nanti yang akan Miss Leli bahas ya. Yang pertama tentang definisi analytical exposition, purpose, generic structure, dan contoh. Oke, first definition. Definisi dari analytical exposition. Analytical exposition is a kind of text that present one side of the issue in a form of argument. Jadi sekarang dipermudah saja ya sama Miss Leli, daripada kalian nanti bingung untuk mentranslate ulang. Miss Leli sudah mempersiapkan translate-nya sekalian. Oke, analytical exposition merupakan sebuah teks yang memaparkan atau menjelaskan pendapat penulis akan suatu hal yang terjadi. Hal tersebut biasanya berupa fenomena atau isu hangat yang sedang terjadi dalam masyarakat, seperti banjir, kemudian seperti hal-hal yang sekarang sedang menjadi topik utama pembicaraan, yaitu tentang wabah coronavirus. Oke, kemudian purpose, tujuan dari teks analytical exposition adalah the purpose of analytical exposition is to convince the reader that the topic in the text is really important to get attention. There are arguments and opinion in this text. Fungsi sosial atau tujuan dari teks analytical exposition adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas, atau mendapat perhatian dengan cara pemberian argumen-argumen atau pendapat ya, atau pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok atau topik tersebut. Itu adalah tujuan dari penulisan teks analytical exposition. Kemudian yang ketiga, setiap jenis teks atau genre memiliki generic structure. Yang pertama, untuk analytical exposition we have thesis. Thesis or main part ya, main idea dari teks analytical exposition. In thesis part, the writer introduces about the topic or main idea. Jadi di sini di bagian tesis, penulis itu memperkenalkan tentang topik atau ide pokok dari teks tersebut. Thesis is always in the first paragraph in analytical exposition. Jadi tesis itu selalu terletak di awal paragraf pada teks eksposisi. Jadi jangan sampai kalian mengira bahwa tesisnya ada di bawah atau ada di tengah ya, itu kurang tepat. Jadi tesis always in the first paragraph in analytical exposition text. Okay, the second is argument. In this part, the writer presents some arguments to support the main idea. Jadi di bagian kedua atau bagian argumen, penulis mempersembahkan beberapa pendapat-pendapat yang digunakan untuk mendukung ide pokok. Jadi bagian ini isinya berupa argumen atau khusus pendapat. Biasanya not only one but more than one arguments. Okay, next, the third is reiteration. This part is the closing of analytical exposition text. Jadi bagian ini adalah bagian penutup dari teks analytical exposition. Reiteration restates the main idea in the first paragraph. Jadi reiteration, disebut reiteration atau closingnya, itu mengungkapkan ulang atau menyatakan ulang ide pokok yang ada di awal paragraf, tapi dengan support dari argumen. Reiteration can be called as conclusion. Jadi reiteration itu bisa disebut juga sebagai
penutup. Jadi ada 3 bagian dari generic structure of the analytical exposition text. The first is thesis, and then argument, and the third is reiteration. Okay, now Miss Lali have an example of an analytical exposition text. The title is The Importance of English Language. Oke, langsung saja Miss Lali baca. I personally think that English is the world's most important language. Mas Kat. Okay, now Miss Lali punya contoh dari the analytical exposition text. The title is The Importance of English Language. I personally think that English is the world's most important language. Why do I say that? Nah, bagian paragraf pertama disebut sebagai tesis. Kita lihat ya bahwa di situ analisisnya dia I personally think that English is the world's most important language. So the main idea is English is the world's most important language. Ya, itu adalah bagian tesis atau disebut main idea-nya. Oke, kemudian kita support dengan ada 3 argumen di sini ya. The firstly, English is an international language. It is spoken by many people all over the world, either as a first or second language. Pertama, bahasa Inggris adalah sebuah bahasa internasional. Ini digunakan beberapa orang di seluruh dunia. Walau bisa jadi bahasa utama atau bahasa kedua, first or second language ya. Kemudian argumen yang kedua, secondly, English is also the key which open the doors to scientific and technical knowledge, which is needed for the economic and politics development of many countries in the world. Yang kedua, bahasa Inggris juga merupakan kunci dari terbukanya pintu ilmu pengetahuan dan teknik yang dibutuhkan untuk pengembangan ekonomi dan politik di beberapa negara di dunia. Thirdly, English is a top requirement of those seeking job. Applicants who master either active or passive English are more favorable than those who don't. Yang ketiga, bahasa Inggris adalah top persyaratan yang utama bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Nah, para pelamar pekerjaan yang menguasai bahasa Inggris baik aktif maupun pasif lebih menarik daripada mereka yang belum menguasai. Okay, now is the last part, reiteration or closing. From the fact above, it is obvious that everybody needs to learn English to create the global era. Dari fakta-fakta di atas, hal ini jelas bahwa setiap orang membutuhkan untuk belajar bahasa Inggris untuk menyambut era globalisasi. Oke ya, kita bisa lihat dari title, tesis, kemudian argument first, second, and third, kemudian ada reiteration. Itu adalah contoh simple atau contoh mudahnya dari analytical exposition. Ya, next, this is the second example, the importance of library. Maybe nanti kalian setelah Miss Lali sampaikan bisa dianalisis sendiri mana bagian tesis, argument, and then reiteration. Okay, go on to the next example of the analytical exposition text. The importance of library. I personally believe that libraries are among humanity's most important institution for several reasons. Firstly, most of humanity's collective knowledge is stored in libraries. Secondly, libraries protect and preserve this knowledge. They also classify or group the materials into logical and easily available divisions. Furthermore, libraries make the materials available to everyone and even provide librarians to help us find what we need. And finally, libraries are our link to the past and our gift to the future. From the fact above, I conclude that libraries are important institution for humanity. Okay, yeah. That's the example of
The second example of analytical exposition text. Mungkin setelah ini nanti kalian bisa coba untuk menganalisis mana sih bagian tesis, argument, and then reiteration. It's too simple, ya. Oke. Next, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, sekarang misalnya punya ada analisis dari bagan analisis dari teks analytical exposition. Ya, kalian bisa mencoba untuk menulis dengan title yang sudah misalnya siapkan, The Importance of Internet. Kalian sudah pasti menggunakan internet, all of you ya. Oke, jadi kalian nanti bisa menggunakan judul tersebut untuk mencoba menulis The Analytical Exposition. Ya, jadi tesisnya nanti coba dibikin yang sesederhana mungkin aja dulu ya. Kemudian argumennya, nanti kalau argumennya more than two, kalau di sini kan misalnya cuma menyebutkan 2, nanti kalian bisa menambahkan lebih. Ya, kemudian setelah itu kalian bisa menentukan reiterationnya. Okay, that's all of my explanation about the analytical exposition text. Maybe next week will be continued by Mr. Agus, and if there is any question, you can call me or Mr. Agus. Okay, thank you for today. See you, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.